Oke, assalamualaikum. Balik lagi Hokstagon di sini. Kali ini kita ada Canon SM3 ya. Sebenarnya kamera ini udah banyak sih ya yang ngebahas. Cuman kalau menurut saya untuk kita bahas di 2021 seru kali ya. Oke, jadi Canon EOS M3 ini diumumkan itu di tahun 2015. Kemudian di tahun 2015 itu kamera ini tuh cukup booming ya. Jadi sampai salah satu YouTuber terkenal pun menggunakan ini untuk nge-vlogging. Ya, saking tenarnya pada saat itu bahkan banyak pelajar-pelajar SMA bercita-cita pengen jadi YouTuber gitu kan. Jadi mereka bersaing-saing untuk membeli Canon EOS M3 ini. Kenapa sih pada pilih Canon EOS M3 ini? Karena dia itu banyak fasilitas fisik ya. Yang pertama di atas itu ada Hotsu. Dia udah pakai Hotsu. Kemudian layarnya itu bisa diklip ke depan seperti ini. Kayak gini. Terus kemudian di sebelah kirinya itu sudah ada yang namanya jack 3,5 mili untuk mic eksternalnya. Terus ada USB juga. Terus kemudian di sebelah kanan ada HDMI-nya juga. Terus kemudian di lensa kit dia itu udah ada image stabilizer. Oke. Untuk kitnya ukurannya itu 15 sampai 45 mm. Banyak kelebihan ya. Terus di sini di tombol atas ada macam-macam menunya, nanti akan kita bahas satu-satu. Terus kemudian di sini secara fisik itu dia juga sudah ada NFC-nya, udah ada WiFi-nya. Buat kalian yang sudah habis ngambil gambar mau langsung dipindahin ke handphone, itu gampang, tinggal dikoneksikan menggunakan WiFi. Jadi nggak perlu cabut memori, pasang ke mana? Ke laptop, dari laptop pindahin ke HP. Jadi ribet. Kalau ini langsung tinggal pakai WiFi, transfer ke handphone, upload ke sosial media. Udah. Makanya kenapa kamera ini sempat merajai dunia vlogging. Oke. Jadi ini ya, kalau kamera ini dibuat vlogging, jadi layarnya itu kita flip ke depan, kita bisa sambil ngelihat gimana kita di monitor. Ya, menurut kalian gimana, jernih apa enggak? Ini kita settingannya pakai ISO di 320 ya. Terus fokusnya otomatis, terus pakai f5.0, terus 1/100. Menurut kalian gimana? Bagus atau enggak? Itu sih ini ya, apa namanya, tergantung dari kebutuhan kalian, kebutuhannya seperti apa. Tapi kalau saya rasa sih kelihatannya udah oke gitu. Emang Canon tuh udah punya ciri khas sendiri ya, nggak usah diapa-apain tuh udah bagus gitu, tinggal di forest dikit aja udah selesai, udah bisa di-upload. Kayak gitu ceritanya. Oke, ini ya EOS M3. Lanjut kita ke bagian atas. Setelah kita coba buat nge-vlogging tadi, di sini itu ada menunya seperti ini. Terus kemudian ini untuk tombol shutter, kemudian ini shutter speed, kemudian ini untuk exposure kali ya. Jadi ada +1, +2, +3, -1, -2, -3. Kalian bisa mengaturnya, ada di sini. Kemudian ini tadi tempatnya Hotsu itu ada di sini. Kemudian flash itu ada di sini. Tombolnya ada di sini. Jadi tinggal kalian arahkan aja. Nah, dia udah bisa keluar, ada tombol flashnya di sini. Lampu flashnya maksudnya. Oke, kita tutup lagi. Lanjut, kita ke bagian bawahnya. Ada tombol record di sini, terus kemudian bawahnya juga ada tombol untuk melihat hasil yang sudah kita foto tadi. Terus kemudian dengan tombol-tombol yang lainnya. Kemudian layarnya EOS M3 ini itu sudah autofocus ya. Touchscreen maksudnya. Touchscreen. Terus kemudian di sini itu ada HDMI. Ini sengaja kuku saya nggak saya potong sekarang biar bisa buat nyongkel. Terus di sini ada HDMI.
Terus di sebelahnya lagi ini yang sebenarnya banyak digunakan. Di sini ada logo WiFi ya, yang saya bilang tadi bisa mentransfer gambar dari kamera langsung ke handphone. Kemudian di sini ada kabel mini USB. Terus kemudian di atasnya ini bisa dipakai untuk mix eksternal. Oke, untuk mix sekarang yang saya itu pakai mic sendiri ya, pakai record sendiri. Kemudian di bawahnya itu ada logo NFC. Logo NFC, terus di sini ada buat baterai, saya matikan dulu ya. Oke, udah saya matikan. Di sini dibuka. Ada tempat baterai. Baterainya ini berkapasitas 1040 mAh 7,2 volt. Kelihatan nggak di kamera? Oke, terus di sini ada memorinya. Oke, untuk informasi yang lebih lanjut, bahwasanya kamera ini saya dapetin secara second ya, pembelian dia ini di tahun 2019. Pada dasarnya Canon EOS M3 ini untuk menggantikan terdahulunya, yaitu Canon EOS M2. Dia memiliki sensor 24,2 megapiksel. Kemudian lensanya menggunakan EF dan EFS EOS M, bukaan dari 15 sampai ke 45 mm. Kemudian untuk ukuran layarnya sendiri ya. Ini untuk lensa, layarnya sendiri ini lebarnya sekitar 3 inch. Dia menggunakan TFT LCD. Terus self timernya ada 10 sampai 2 detik. Penyimpanannya ada SD, SDHC, SDXC, memory card. Terus kemudian baterainya dia menggunakan LPE17. PC konektivitasnya itu tadi dia pakai mini USB yang saya bilang tadi. Kemudian dari dimensi bobotnya semuanya itu ada 110,9 kali 68,0 kali 44,4 mm. Beratnya sebenarnya ini ringan ya. Hanya 366 gram. Kamu saya ini ringan banget. Ringan. Di sini saya dapat warna putih ya, karena warna hitamnya itu cukup sulit didapat di harga angka 3 jutaan. Jadi saya dapat ini tuh harga di 3 juta. Kondisinya pada saat itu dia ada sedikit jamur di lensa kitnya. Ini tombol buat rilis lensa ya. Kita pencet, kemudian kita buka. Jangan terlalu lama membuka lensa di luar seperti ini, apalagi hadapnya ke atas, gitu ya. Jadi sebelumnya ada jamur sedikit di sensor. Jadi udah kita bersihin dan itu gampang banget buat bersihinnya. Di sini juga di lensa bagian dalamnya itu, di kaca bagian dalam itu ada jamurnya juga, udah kita bersihin dan itu gampang banget. Buat kalian yang mau tahu bagaimana cara bersihin sensor dan lensa di sini, komen di bawah ya. Kalau banyak yang komen pengen kita tunjukin bagaimana cara membersihkannya, nanti bakal kita buatin videonya. Oke, menurut saya untuk di 2021 Canon EOS M3 ini udah masih bagus banget gitu. Masih worth it banget untuk dipakai buat kamu yang hobi vlogging, traveling. Dan sebenarnya dia juga punya kelemahan ya. Kita akan bahas kelemahannya, yaitu pertama adalah fleksibel dari LCD. Fleksibelnya dia ini lemah banget. Ini fleksibelnya. Dia lemah, jadi jangan terlalu sering buka flip seperti ini. Jangan terlalu sering, apalagi buru-buru cepet langsung di plug gitu. Nah itu bisa kamu cepet ganti fleksibel LCD-nya. Kemudian untuk yang warna putih itu dia akan lebih mudah menguning. Ini di kamera kelihatan nggak ya? Jadi ada sedikit noda dikit-dikit kuning-kuning gitu. Nah itu resikonya kalau misalkan ngambil warna putih. Balik lagi ke harganya. Jadi saya ini dapat dari e-commerce ya. E-commerce dia jual second. Kalau yang warna hitam itu rata-rata masih dijualnya di angka 3,8, 3,7, 3,9. Ada yang 4 lebih malah dia jualnya. Nah, jadi karena saya cari yang budget terendah, yang itu di angka 3 juta rupiah, adanya yang warna putih seperti ini, dan saya lihat kondisinya masih oke dan jarang dipakai. Ini masih oke banget
Kita juga waktu itu beli bonus ini SanDisk 80 Mbps. Oke, menurut saya dia dengan harga segitu sih worth it banget. Kemudian untuk Canon saya bilang tadi masih oke banget di tahun 2021. Oke, untuk video sendiri dia bisa mampu merecord sampai Full HD dengan 30 fps. Sedangkan kalau untuk HD-nya itu bisa mencapai 60 fps. Ya itu ya. Jadi kalau misalkan kamu nyari buat footage gitu kan, buat slow motion itu nggak bisa pakai Full HD kalau pakai M3 ini. Tapi kalau kalian mau buat sekedar vlogging, nggak perlu kayak gitu-gitu, udah oke banget. Tapi kalau misalkan kamu mau butuh untuk yang footage gitu slow motion, ya kamu kalau pakai ini harus diturunin ke 720 atau HD itu bisa di 60 fps. Kemudian sensor dia itu menggunakan APS-C ya, sama kayak DSLR kayak gitu. Oke, sekian ya dari saya. Mohon maaf kalau misalkan ada kurang yang harus saya review, boleh ditulis di kolom komentar, nanti kita buatkan videonya. Oh ya, jangan lupa next video kita akan review ini lensa 7 Artisan buat Canon EOS M. Ini lensa 25 mili ya, 25 mili 1,8. Seperti apa nanti akan dikombin sama Canon EOS M3. Jadi jangan kemana-mana, di subscribe, jangan lupa klik like kalau kamu suka dengan video ini. Oke, terima kasih banyak, semoga bermanfaat video dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.